Baik, terima kasih Dewan Julianto Roman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya orang tua atau banyak masyarakat khususnya di zaman sekarang merupakan seseorang yang tidak siap, apalagi di era disrupsi. Dan banyak sekali di kasus di Indonesia bahwasanya banyak sekali masyarakat terutama pada remaja yang menikah di usia dini. Dan hal tersebut mengakibatkan tidak adanya perancangan atau rencana memiliki anak. Dan pemikiran tua tersebut juga besar didominasi oleh ajaran orang tua terdahulu. Dan kedua ulasan tersebut itu cukup menjadi acuan awal untuk argumen saya nanti yang akan saya jelaskan nanti. Dan ya, dengan demikian kami menolak penuh dengan adanya mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dan ya, Dewan Julian Hormat, sebelum melaju kepada mekanisme dan juga argumentasi saya, di sini saya akan menyampaikan 2 poin tanggahan dari yang dijelaskan oleh tim pemerintah. Poin yang pertama yaitu ya, tim pemerintah mengatakan bahwasanya akan mewajibkan seluruh orang tua untuk mengikuti tes. Sepertinya tim pemerintah lupa bahwasanya kejadian tahun-tahun yang lalu, bahwasanya kejadian COVID-19, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan suntik vaksin supaya terhindar dari COVID-19. Tetapi kebanyakan masyarakat Indonesia enggan atau tidak melakukan mengikuti suntik vaksin tersebut. Dikarenakan apa? Banyak faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak melakukan hal tersebut. Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan masyarakat tersebut bandel atau tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Dan yang kedua, jika ini dapat diimplementasikan, apakah hal tersebut dapat dijalankan dengan jumlah masyarakat Indonesia lebih dari 200 juta? Kemungkinan tim pemerintah akan kewalahan untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia itu memiliki banyak sekali penduduk. Bukan hanya banyak, tetapi mereka memiliki banyak sekali penduduk, dan penduduk tersebut merupakan memiliki sikap-sikap yang enggan, nakal dan lain sebagainya, yang sangat amat mempersulitkan peraturan yang disiapkan oleh pemerintah tersebut. Dan ya, di sini saya sebelum untuk mencapai hal tersebut, di sini kami memiliki 3 mekanisme, yaitu mekanisme yang pertama yaitu kami tidak akan mekanisme yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui bahwasanya masyarakat Indonesia itu banyak, otomatis tim pemerintah memerlukan dana yang cukup banyak untuk memfasilitasi hal tersebut. Dan di sini kami tidak akan melakukan hal tersebut dikarenakan itu sangat amat tidak bermanfaat, dan dana yang diberikan oleh pemerintah kami alokasikan untuk masyarakat yang di Indonesia, baik itu dalam segi subsidi, infrastruktur dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu kami akan memberikan pendampingan terkait tentang proyek masa depan untuk anak dan orang tua untuk kedepannya. Dan mekanisme yang ketiga yaitu jika kami dapat membuktikan bahwa tanpa uji kelayakan anak yang dihasilkan itu dapat lebih baik dibandingkan jika kita menggunakan tes tersebut, kami yakin kami menang. Dan lanjut kepada 2 argumen terbaik saya, yaitu yang pertama, mengapa uji kelayakan tersebut secara prinsip tidak dibenarkan. Anak yang tumbuh dengan orang tua memberikan karakteristik yang berbeda-beda. Jika tim pemerintah menyatakan bahwasanya mereka memiliki referensi terkait tentang pola asuh, maka tidak dapat mengimplementasikan perbedaan tersebut di dalam pola asuh yang memiliki masyarakat yang berbeda-beda, dan juga memiliki pemikiran yang berbeda-beda juga. Dan secara prinsip tidak dapat dibenarkan itu dikarenakan yang pertama adanya ajaran orang tua terdahulu yang dimana mereka mengajarkan pola asuh didominasi oleh mereka. Contohnya itu seperti Cina dan Batak yang mengajarkan anak-anaknya supaya itu dengan keras supaya anaknya itu bisa beradaptasi dengan berbagai macam
kondisi yang mereka hadapi. Orang tua memberikan pola asuh tersebut itu dikarenakan mereka sadar bahwasanya dunia ini keras, dan jika orang tua tersebut itu ingin mengharapkan bahwasanya anaknya itu bisa hidup di berbagai macam kondisi, baik itu di dalam kondisi keras, genting, sedih dan lain sebagainya. Dan yang B yaitu jika tim pemerintah menyatakan bahwasanya adanya pola lain yang tidak harus keras untuk mengajarkan kemandirian terhadap anak, ya itu benar, itu memang benar. Tetapi mereka lupa dengan moral yang terjadi jika kita memberikan ajaran kepada anak dengan pola asuh yang baik-baik saja. Hal tersebut juga dibuktikan bahwasanya adanya faktor-faktor eksternal lainnya, yaitu seperti teknologi, pergaulan yang tidak sesuai dengan semestinya dan lain sebagainya. Dan argumentasi kedua saya yaitu mengapa uji kelayakan tersebut dinilai merugikan. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui bahwasanya uji kelayakan abilitas yang dinyatakan adalah perkataan belaka untuk meyakinkan bahwasanya ini dapat diimplementasikan, padahal ini sangat merugikan. Dikarenakan yang pertama bisa jadi orang tua itu melakukan pencurangan terhadap uji coba tersebut. Bahkan ujian nasional saja bisa dicurangkan. Bahkan surat vaksin saja bisa dicurangkan oleh masyarakat. Apalagi uji coba yang dilakukan yang dimana masyarakat ini sangat amat banyak. Dan yang kedua itu membuang uang. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang saya jelaskan tadi, dana masyarakat di Indonesia merupakan banyak sekali, dan otomatis tim pemerintah memerlukan dana yang cukup banyak untuk mengatasi hal tersebut. Nah, itu sangat amat merugikan. Kami dari tim Kontras dapat setuju jika uang tersebut dialokasikan atau dimanfaatkan untuk infrastruktur, subsidi yang sangat amat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu dalam jangka panjang atau dalam kasus panjang, masyarakat atau orang tua itu enggan memiliki anak dikarenakan ribet untuk mengurusi berkas-berkas atau hal-hal yang harus dilengkapi dalam untuk memiliki anak. Dan yang keempat yaitu dampak yang dihasilkan even if dampak yang dihasilkan cukup baik, ada hal yang pemerintah lupa, yaitu dengan cara hal tersebut pemerintah lupa bahwasanya dana yang diperlukan itu sangat amat banyak. Jika dilakukan secara terus-menerus, otomatis Indonesia harus memerlukan dana yang sangat amat banyak. Oleh karena itu, bangga menjadi tim pemerintah.